beasiswa unggulan ini salah satu kelebihannya adalah untuk teman-teman yang mahasiswa baru dan ongoing itu bisa coba gitu kan. Ongoing juga bisa. Bisa Tapi apply. ada limit semester nggak sih? Halo, welcome to Doi Channel. Di sini gue bakalan berbagi informasi seputar beasiswa, edukasi, dan inspirasi. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe. Halo, welcome to Doi Channel. Kali ini adalah edisi spesial. Kenapa spesial? Karena kali ini gue mendatangkan satu bintang tamu. Dia adalah seorang awardee dari salah satu beasiswa yang fenomenal di Indonesia, dan kabarnya akan segera dibuka di bulan Juli ini. Nah, itulah kenapa akhirnya gue memutuskan untuk cari salah satu awardee yang bisa sharing dan juga ngobrol supaya teman-teman bisa nih memanfaatkan momen ini untuk juga jadi salah satu awardee dari beasiswa yang fenomenal ini. Nah, tanpa berlama-lama, sebelum kita ngobrol, kita langsung aja kenalan nih siapa bintang tamu kita kali ini. Yuk Kak, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Nui yang udah mau sharing nih sama aku. Nah, teman-teman mungkin di sini banyak yang penasaran ya kayak tentang beasiswa unggulan. Tapi kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang tuh. Jadi aku mau perkenalan dulu kali ya. Nah, sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama aku Novita Sari. Teman-teman bisa panggil aku Novita atau apapun deh ya, senyamannya teman-teman. Kemudian aku sekarang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum semester 4 di Universitas Lampung. Nah, aku juga merupakan awardee BU tahun 2020 teman-teman. Mungkin singkat gitu aja kali ya kalau perkenalannya. Boleh nih Kak, tanya-tanya sedikit. Nah Kak, ini Kak Novita udah jadi awardee BU nih ya. Ceritain dong Kak, sebenarnya beasiswa unggulan itu beasiswa yang kayak gimana sih? Gitu, sehingga mungkin teman-teman di sini tuh jadi bisa tahu dan interesting untuk ikutan daftar beasiswa BU. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini sebenarnya udah banyak ya Kak yang tahu tentang beasiswa unggulan. Cuma mungkin aku bahas sedikit atau secara umumnya aja nih. Jadi kalau menurut aku teman-teman, beasiswa unggulan itu adalah beasiswa yang diberikan oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kak, tepatnya untuk putra-putri terbaik dan juga pegawai Kemendikbud. Nah, nanti jadi di sini tuh putra-putri terbaik yang dimaksud di sini adalah putra-putri yang memiliki prestasi, itu sih Kak yang aku tangkap. Nah, dulu tuh sebenarnya beasiswa unggulan ini juga itu ada untuk teman-teman kita yang tinggal di 3T. Cuma beberapa tahun terakhir tuh mulai dihapuskan Kak. Jadi sekarang cuma ada untuk beasiswanya ini cuma ada untuk putra-putri terbaik, kemudian dan untuk juga pegawai Kemendikbud gitu Kak. Oh, berarti kesimpulannya kayak nggak semua mahasiswa atau lulusan anak SMA gitu ya? Ya, atau juga pegawai bisa daftar gitu. Iya, sebenarnya ada syarat-syarat umumnya sih ya Kak ya. Mungkin kalau untuk syaratnya sendiri ya teman-teman tentang BU ini, beasiswa unggulan itu syarat pertamanya adalah teman-teman kalau misalnya pengalaman aku ya sebagai salah satu awardee BU yang waktu itu ada di semester 3. Jadi kalau syarat umumnya itu yang pertama adalah teman-teman itu harus diterima dulu nih di salah satu universitas. Nah, kalau universitasnya ini itu punya kriteria, yaitu minimal akreditasinya B gitu Kak. Nah, tapi kalau misalnya untuk semesternya sendiri itu ada maksimal tuh sekarang semester 3 Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman masih di semester 3 nih di tahun pelajaran nanti ketika BU dibuka atau bulan Juli, teman-teman masih bisa daftar. Termasuk juga teman-teman yang baru lulus dari SMA Kak, karena kan kita sering mikir ya, apalagi kita maba gitu kan, aduh apa nih beasiswa yang bisa kita ikutin gitu, karena kan kebanyakan beasiswa tuh biasanya berpatokan sama nilai IPK gitu kan. Nah, kalau Kita misalnya buat yang ongoing nggak sih? benar. Ongoing. Nah, kalau misalnya BU ini yang membedakan adalah teman-teman yang baru lulus dari SMA itu bisa juga pakai nilai raportnya asal memang udah punya surat keterangan diterima dari salah satu universitas yang tadi syaratnya itu sudah akreditasinya B, boleh swasta maupun universitas di bawah Kemendikbud gitu Kak. Nah, ini interesting banget nih karena jarang-jarang beasiswa yang memperbolehkan univ swasta bisa ikutan. Wah, makin penasaran nih sama beasiswa unggulan. Nah Kak, aku jadi penasaran nih, kenapa waktu itu Kak Novita tertarik nih buat daftar beasiswa unggulan? Oke. Nah, mungkin sebenarnya aku boleh cerita sedikit ya Kak ya. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum aku ikutan daftar beasiswa unggulan di tahun 2020,
aku tuh waktu maba atau di tahun 2019 itu sempat ikutan juga beasiswa unggulan ini. Nah, mungkin alasan utama aku waktu itu adalah karena aku masih maba, dan untuk beasiswa yang bisa diikutin oleh maba waktu itu kan termasuk sedikit ya gitu, karena kan biasanya kalau maba itu kita belum punya IP ataupun IPK gitu ya Kak ya. Nah, BU ini memberikan kesempatan kita buat ikut beasiswa ini dengan cara mendaftarkan memasukkan nilai rapor kita gitu Kak waktu SMA. Jadi itu keuntungannya ikut BU ini, kita masih bisa pakai nilai SMA kita walaupun kita udah di masa transisi mau ke kuliah gitu Kak. Terus BU ini juga aku juga mikirnya karena kan aku ngeliat tuh komponennya tuh apa aja sih yang bakal didapetin dari BU ini sendiri gitu ya teman-teman. Nah, waktu aku lihat waktu itu ada biaya UKT, kemudian biaya buku, kemudian juga ada biaya hidup. Nah, aku mikir kayak wah, kayaknya ini bisa sangat membantu sekali gitu kan ya, karena kan selain kita bisa jadi semangat belajar gitu kan, karena kita misalnya berkesempatan buat dapet beasiswanya, di satu sisi kita juga bisa meringankan tugas orang tua kita gitu sih mungkin Kak. Dari sharing Kanovita barusan, gue makin interesting dan juga makin penasaran nih sama beasiswa unggulan ini. Nah, udah ada beberapa list di kepala yang pengen gue tanyain nih. Mungkin ini juga jadi pertanyaan buat teman-teman. Nah, yang paling pertama yang pengen gue tanyain adalah tentang tadi yang bisa daftar adalah mahasiswa baru, benar? Nah, jadi di zaman gue tuh gak ada beasiswa untuk mahasiswa baru, bukan gak ada, mungkin keterbatasan informasi di saat itu sih. Nah, jadi menurut gue ini menguntungkan banget sih, karena sepengetahuan gue jarang ada beasiswa untuk mahasiswa baru. Kayak misalnya Jarum, terus beasiswa Bank Indonesia, kayak gitu biasanya minimal semester 4 atau semester 3 gitulah, jarang yang untuk mahasiswa baru. Nah, bisa dong Kak ceritain lebih detail, kan tadi mahasiswa baru bisa bisa daftar gitu ya. Nah, ada nggak sih syarat khususnya, misalnya kayak harus berprestasi atau dari daerah tertinggal gitu, atau harus sudah punya LOA gitu, atau gimana Kak? Oke. Bener banget sih kata Kak Dwi tadi ya Kak, seperti yang disampaikan tadi, kalau misalnya beasiswa unggulan ini salah satu kelebihannya adalah untuk teman-teman yang mahasiswa baru dan ongoing itu bisa coba gitu. Ongoing juga bisa? Tapi ada limit semester nggak sih? Ada Kak. Nah, kita bahas yang maba dulu mungkin ya Kak ya. Silahkan. Nah, kalau misalnya untuk yang maba sendiri teman-teman, mungkin sekarang kan juga ya setiap tahun pasti kan ada waktunya buat teman-teman itu masuk ke universitas. Nah, pasti kan teman-teman yang masuk ke universitas itu banyak pikiran nih kayak aduh, takut nih memberatkan orang tua dan lain-lain. Apalagi sekarang beritanya kayak UKT itu tinggi nggak? Nah, iya benar banget. Nah, berita baiknya teman-teman, beasiswa unggulan ini bisa teman-teman ikutin sebagai seorang maba gitu. Karena untuk beasiswa unggulan ini sendiri tuh ya Kak, syaratnya tuh yaitu tadi kalau misalnya untuk teman-teman mahasiswa baru itu bisa melampirkan yang penting itu sudah diterima di universitasnya atau LOA gitu teman-teman. Jadi teman-teman tuh untuk nilainya sendiri itu kan kalau misalnya ongoing itu kita pakai nilainya ada nilai IPK gitu ya Kak ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk mahasiswa baru teman-teman bisa pakai nilai rapor ujiannya gitu Kak. Jadi kan kayak kita sangat-sangat diberi kesempatan besar gitu loh Kak sama beasiswa unggulan ini buat apply. Nah, mungkin kalau yang membedakan ya Kak, itu tadi sih Kak, kalau misalnya maba kita melampirkannya LOA, tapi kalau misalnya untuk mahasiswa ongoing itu surat keterangan aktif Kak. Nah, jadi itu tadi sih Kak bedanya. Terus mungkin di nilai yang dimasukkan juga Kak, kalau misalnya untuk maba kan tadi pakai nilai rapor ya teman-teman, tapi kalau misalnya untuk mahasiswa ongoing itu kita bisa masukin IPK kita gitu atau transkrip nilai kita. Itu sih Kak mungkin bedanya. Terus lupa nih Kak, untuk teman-teman yang masih sebagai mahasiswa ongoing itu ada maksimalnya teman-teman, yaitu di semester 3 itu adalah batas maksimal kita buat bisa daftar beasiswa unggulan. Berarti untuk teman-teman di semester 4 dan seterusnya itu nggak bisa daftar lagi ya Kak? Nah, ya disayangkan emang beasiswa unggulan ini terbatas untuk semester 3 Kak. Gimana kalau untuk misalnya mahasiswa S2 dan S3 itu bisa? Itu bisa sih Kak, bisa banget malah. Yang penting itu tadi sih semester maksimal mereka saat mendaftar itu adalah semester 3 gitu. Karena beasiswa unggulan ini, karena ini aku sempat sih waktu daftar beasiswa unggulan tahun 2019, aku ketemu sama salah satu kakak mas yang dia tuh ternyata daftar beasiswa unggulan, tapi itu untuk
pendidikan itu udah di jenjang magister gitu Kak. Nah terus waktu aku kulik lagi emang ternyata beasiswa unggulan ini bisa untuk teman-teman maba, kemudian mahasiswa ongoing untuk S1, S2 sampai S3 gitu Kak. Nah, menurut gue pribadi sini komplit banget ya, karena bukan cuma untuk mahasiswa baru tapi juga buat teman-teman yang tadi maksimal di semester 3 ya saat S1, S2 ataupun S3. Nah itu bisa banget daftar beasiswa unggulan ini. Nah ngomong-ngomong nih Kak, kira-kira apakah semua kampus di Indonesia, entah itu swasta ataupun negeri, bisa nggak sih ikutan daftar beasiswa unggulan ini gitu? Atau ada kayak kriteria kampus tertentu yang bisa daftar beasiswa unggulan ini? Nah ini pertanyaannya menarik banget sih. Mungkin teman-teman juga pasti penasaran gitu kan Kak. Karena kan penyebaran pendidikan itu kan pasti ada yang di swasta, ada yang di negeri, dan itu sebenarnya bukan sebagai pembeda ya Kak. Nah enaknya di beasiswa unggulan ini teman-teman, kita yang apply itu tidak dibatasi untuk universitasnya swasta ataupun negeri. Hanya saja itu ada kriterianya Kak, yaitu minimal akreditasi universitasnya itu adalah B gitu teman-teman. Jadi tuh nggak masalah gitu kita dari universitas swasta ataupun negeri, selama akreditasi kita sudah mencapai B, nah berarti teman-teman bisa apply beasiswa unggulan ini. Nah Kak, dari jawaban Kak Novita barusan, gue mau konfirmasi nih Kak. Jadi sempet baca bahwa nggak semua universitas itu terdaftar di universitas ataupun institusi yang bisa apply beasiswa unggulan. Belepotan banget ngomongnya. Nah jadi maksudnya di sini gue mau konfirmasi aja sih, apakah benar gitu? Apakah memang hanya univ-univ tertentu? Tadi kan memang sih kalau Kak Novita bilang bisa swasta dan juga negeri. Nah tapi pertanyaannya, apakah seluruh universitas tuh bisa daftar gitu? Dengan catatan tadi kan B ya. Nah itu gimana kalau misalnya universitas kita itu nggak terdaftar di list BU? Apakah bisa daftar mungkin gitu Kak? Kalau misalnya sependek yang aku tahu ya Kak ya, sebenarnya kalau misalnya mungkin universitasnya ini bisa saja di tahun sebelumnya belum mencapai akreditasinya B gitu Kak ya. Nah tapi di saat teman-teman mau apply ini ternyata udah B, dan teman-teman tapi waktu cek di list universitasnya itu nggak ketemu tuh Nama univnya. Nama univnya, mungkin karena belum terdaftar di BU-nya. Nah kalau misalnya yang aku tahu, teman-teman itu bisa mengusulkan nih universitasnya itu lewat email BU gitu. Kalau misalnya universitas teman-teman itu sudah akreditasi B dan harusnya bisa nih ikutan buat daftar beasiswa unggulan itu sih Kak. Itu sependek yang aku tahu ya Kak ya. Jadi teman-teman di sini juga gue mau disclaimer ya, nggak berarti 100% yang kita sampaikan di sini itu benar. Bisa jadi ada error-errornya sedikit ya. Kita juga mohon maaf karena kita just a human gitu ya, pasti ada error-errornya dikit. Yang pasti kalau teman-teman ada pertanyaan itu juga setahu gue di laman dari beasiswa unggulan ya Kak, itu ada fasilitas Q&A gitu. Jadi kalian bisa tanya di sana secara langsung apakah benar atau enggak kayak gitu. Jadi kayak jangan underestimate ya nggak sih Kak, kayak duh kampus gue swasta nih gue nggak bisa daftar, no gitu. Kayak kalian harus make sure dulu, tanya dulu ke beasiswa unggulannya langsung, karena menurut gue sih sayang banget gitu. Nah kita di sini bakalan ngobrol lebih seru lagi nih gitu. Kenapa kan tadi Kak Novita udah ngejelasin juga nih di awal, selain karena BU ini untuk mahasiswa baru, tadi Kak Novita nyampein bahwa di beasiswa unggulan itu mengcover 3 pembiayaan ya. Yang pertama UKT, kalau nggak salah tadi UKT, biaya hidup, dan biaya buku. Wah, mau ngapain lagi gitu kan, udah kayak nggak butuh uang orang, bukan nggak butuh, maksudnya meringankan orang tua banget ya kan. Apalagi kalau misalnya UKT kita kayak terbilang besar gitu kan, rata-rata sekarang 5, 3, kayaknya yang 2 ke bawah jarang nggak sih Kak UKT gitu. Nah bisa dong Kak diceritain sedikit, kira-kira itu kan tadi bilangnya mengcover UKT, apakah benar-benar dari semester 1 sampai semester 8 tuh dibayarin sama BU? Sama kayak kira-kira berapa sih, kasih bocoran sedikit dong besaran dari biaya hidup dan biaya buku ke teman-teman. Mungkin ini bisa jadi kayak, di sini bukan buat sombong tapi kayak siapa tahu bisa jadi inspirasi dan semangat teman-teman untuk juga berburu beasiswa unggulan ini Kak. Oke, makasih nih Kak Nui untuk pertanyaannya ya Kak. Nah tadi yang pertama tentang UKT ya Kak ya, biaya UKT yang dikasih dari beasiswa unggulan. Nah teman-teman, dari pengalaman aku sendiri sebagai salah satu warga BU, untuk biaya UKT yang diberikan oleh beasiswa unggulan ini adalah memang
benar-benar sebesar biaya UKT yang harus kita bayarkan gitu. Nah misalnya kalau misalnya biaya UKT kita yang harus kita bayarkan adalah 2 juta, nah nanti beasiswa unggulan ini juga bakal ngasih kita biaya UKT itu sebesar 2 juta gitu Kak. Nah terus kalau misalnya untuk biaya hidup, kalau misalnya yang Novita tahu ya Kak ya, yang Novita tahu sih kalau misalnya untuk S1 sendiri itu 1 bulannya itu kita dapat 1,4 dan itu pasti sangat-sangat cukup lah ya kalau misalnya 1,4 itu dikali 12 bulan ya Kak? Maksudnya ya, jadi 1,4 itu per bulan. 1,4 kalau menurut gue sih ya, mungkin kecuali teman-teman tinggal di Jakarta ya, mungkin kalau kayak di kota besar kayak Jakarta atau Surabaya itu mungkin biaya hidupnya bisa lebih tinggi. Tapi kalau buat kita yang Lampung dan kota-kota kecil, Jogja apalagi, kayaknya dengan makanan yang cukup terjangkau, 1,4 cukup banget lah. Soalnya dulu gue kayaknya cuma dapat 500.000 dulu dari ada salah satu beasiswa, itu lumayan lah cukup gitu. Apalagi ini 1,4 menurut gue angka yang cukup fantastis sih untuk sekelas anak S1 gitu. Nah ya itu tadi Kak. Nah, jadi benar-benar bisa mengcover sih Kak kalau menurut aku. Nah nggak ketinggalan juga Kak, tadi ada satu lagi yaitu biaya buku ya Kak. Masih ada plus biaya buku ya? Masih ada plusnya lagi teman-teman. Jadi untuk kita yang menerima beasiswa unggulan ini, kita juga dapat tunjangan atau biaya untuk pembelian buku-buku kita. Nah kalau nggak salah sih seingat aku 1 tahun itu 1,4 Kak untuk pembelian buku. Akumulasi 1 tahun ya? Akumulasi 1 tahun ya kalau nggak salah dia 1,4. Tergantung sih kalau kalian jurusan kedokteran nggak cukup, tapi kalau kayak jurusan hukum cukup lah ya, cukup kurang lah ya. Iya sih sebenarnya tergantung siapa ya, tergantung kebutuhan dari teman-teman. Tapi setidaknya itu sangat-sangat bisa mengcover kebutuhan kita gitu, sangatnya bisa mengurangi lah. Mau apa lagi coba yang ditunggu? Tadi segera daftar nih. Sekalian promo ya. Jadi UKT udah dibayarin sampai lulus, biaya hidup dapat 1,4 setiap bulan, biaya buku dapat apa lagi gitu kan. Nah mungkin cuma teman-teman di sini bertanya-tanya Kak, ngomong-ngomong tentang masyarakat berprestasi nih Kak. Jadi pengen nanya lagi sih Kak, jadi ada nggak sih kayak ketentuan ataupun level-level berprestasi di sini? Nah maksud gue tuh gini, ada nggak sih kayak harus juara provinsi, nasional atau internasional gitu, atau ya cukup yang penting punya piagam berprestasi gitu, ada nggak sih? Nah kalau misalnya untuk itu sendiri ya Kak ya, sebenarnya batasan untuk prestasinya teman-teman yang bisa apply di beasiswa unggulan ini, kalau misalnya terlampir itu adalah prestasi sampai tingkat provinsi, nasional ataupun internasional gitu ya Kak. Nah tapi pengalaman aku ketemu dan lihat cerita dari teman-teman URD BU lainnya tuh Kak, ternyata ada kok teman-teman yang berhasil menjadi URD BU dengan melampirkan prestasi tingkat kabupaten gitu. Jadi Kak, dia tanpa ngelampirin misalnya sertifikat provinsi, nasional ataupun inter, tapi dia pakai sertifikat kabupaten aja. Iya gitu sih Kak. Dia juga mendukung dengan sertifikat lainnya sih Kak sebenarnya, tapi ya sertifikatnya memang tidak tingkat provinsi ataupun yang lebih tinggi lagi gitu Kak. Nah maksudnya di sini kan didukung dengan sertifikat lain. Maksudnya didukung dengan sertifikat lain itu apakah jadi kayak sertifikat yang berbentuk bahwa kita itu melakukan proyek sosial atau kita berkontribusi di masyarakat, atau gimana sih Kak maksudnya sertifikat pendukung gitu? Mungkin teman-teman di sini masih bertanya-tanya juga. Nah mungkin ini berkaitan juga dengan salah satu syarat BU ya Kak. Kan salah satu persyaratan administrasi BU itu ada membuat esai yang namanya esainya itu namanya ada Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia. Nah kalau menurut aku pribadi sih teman-teman, kenapa teman-teman yang lainnya mungkin secara prestasi mungkin teman-teman hanya bisa apply yang di tingkat kabupaten tapi bisa lolos adalah mungkin di esainya sendiri teman-teman. Mungkin mereka punya experience itu tentang social project mereka atau kontribusi mereka yang juga gak kalah bagus gitu Kak dengan teman-teman yang lain. Makanya mereka bisa berkesempatan juga buat menjadi salah satu URD BU ini. Menurutku itu sih Kak, karena selain prestasi yang dicari oleh BU sendiri ini adalah juga mahasiswa ataupun masyarakat yang mau berkontribusi nih Kak untuk Indonesia gitu sih Kak. Berarti kalau diambil kesimpulan ada 2 kriteria nih Kak ya. Berarti selain berprestasi juga harus berkontribusi. Gitu gak sih? Bener banget. Oke. Nanti kita pengen ngobrolin lebih lanjut tentang esai tadi sih Kak. Nah tapi sebelum ngomongin itu, gue jadi punya pertanyaan nih Kak. Menurut Kak Novita sendiri, apa sih
yang bisa menjadikan Kak Novita sebagai awardee BU? Kan sempet gagal ya, sempet gagal di pengalaman yang pertama di tahun 2019 dan baru jadi awardee lagi di tahun 2020 kemarin. Nah, dari yang Kak Novita rasain, kenapa Kak Novita bisa lolos jadi awardee BU nih? Kira-kira kenapa? Oke, mungkin sambil cerita sedikit ya Kak ya. Nah, kayak yang tadi disampaikan sama Kak Dwi, kalau misalnya aku tuh udah pernah coba daftar beasiswa unggulan itu di tahun 2019 waktu aku maba. Nah, waktu itu aku cuma bisa sampai tahap wawancara Kak. Nah, Tahap terakhir ya? Iya, tahap wawancara, dan ternyata emang belum berkesempatan. Nah, terus kalau misalnya yang aku pelajari sih Kak, sebenarnya dari kegagalan itu ya, kenapa akhirnya bisa lolos menjadi salah satu awardee BU gitu. Yang pertama, kalau misalnya untuk tahap administrasi itu yang paling penting adalah kita harus prepare sih teman-teman, karena prepare ini nggak bisa disiapin dari secara singkat gitu. Kita butuh banyak persiapan gitu, karena kan nanti tuh ada surat rekomendasi yang kita butuhin, terus kita juga harus siapin esai tadi yang aku generasi unggul kebanggaan Indonesia. Sampai salah. Nah, ngomong-ngomong nih ya Kak Novita, berdasarkan pengalaman gue pribadi juga sebagai pemburu beasiswa, itu kan biasanya dibutuhkan sertifikat bahasa asing nih, misalnya TOEFL ataupun IELTS. Kalau BU sendiri gimana tuh Kak? Apakah juga mewajibkan sertifikat bahasa asing nih ketika apply beasiswa unggulan? Nah, ini menarik banget sih Kak. Mungkin teman-teman yang mau daftar beasiswa unggulan ini kayak banyak yang bertanya-tanya juga nih tentang sertifikat bahasa asing tadi gitu. Nah, kalau misalnya untuk tingkat sarjana sendiri teman-teman, beruntungnya adalah sertifikat bahasa asing ini nggak menjadi syarat wajib gitu. Nah, ketika teman-teman punya sertifikat bahasa asing, itu bisa mendukung ya kayak sangat-sangat mendukung kemungkinan teman-teman untuk bisa lolos tahap administrasi. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang nggak punya, untuk tingkat sarjana ya, itu nggak apa-apa, itu diperbolehkan kok Kak. Tapi beda lagi untuk teman-teman, untuk kakak-kakak yang ada di tingkat magister dan doktoral. Nah, itu wajib harus memiliki sertifikat bahasa asing kayak TOEFL ataupun IELTS gitu Kak. Berarti kalau S1 nggak wajib ya? S1 nggak wajib. S2, S3 wajib. Kalau Kak Novita sendiri gimana waktu itu? Nah, kebetulan waktu itu aku sendiri ya Kak, pengalaman aku sendiri, aku waktu itu nggak mencantumkan sertifikat bahasa asing karena emang aku belum pernah coba tes sih Kak gitu. Ya. Nah, itu buat teman-teman, jadi jangan underestimate duluan gitu. Jadi ketika teman-teman nggak punya sertifikat TOEFL ataupun IELTS, tetap aja daftar. Ya, yang penting tuh coba dulu, pengalaman dulu gitu. Nah, Kak Novita, sharing dong, menurut Kak Novita nih, atau berdasarkan pengalaman Kak Novita selama menjadi awardee gitu ya, pernah nggak sih dengar cerita kayak dia misalnya punya sertif nasional, provinsi atau internasional, atau dia kayak ya prestasinya bagus lah gitu, tapi dia nggak lolos BU? Ada nggak sih kasus kayak gitu? Aku sebenarnya kalau misalnya ketemu secara langsung nggak pernah ya Kak. Cuma aku pernah sih dengar dari salah satu temen aku. Nah, temennya ini punya sertifikat dan dia juga salah satu mawapres katanya Kak gitu. Iya, mahasiswa berprestasi dengan IPK 4 gitu. Dengan IPK 4. Nah, cuma belum berhasil gitu Kak lolos jadi awardee BU. Itu pernah sih Kak aku dengar kayak gitu. Nah, tapi mungkin kalau menurut aku sendiri sih, mungkin teman-teman kenapa itu bisa terjadi, mungkin di ini sih Kak, kalau di tahap administrasi mungkin di esainya mungkin Kak kurang mungkin, bisa mengeksplor. Mungkin ada beberapa hal yang kurang bisa dieksplor dari teman kita tersebut gitu Kak. Makanya jadi tahap administrasi pun sebenarnya harus diperhatikan sedetail itu, khususnya di esai ya. Benar Kak. Karena sepengalaman gue pribadi gitu ya, kalau dari S1 kan apply beasiswa, jadi kayak selama administrasinya lengkap ya udah lolos gitu ya seleksi administrasi, karena biasanya dulu nggak seribet itu sih isi segala macam. Kalau sekarang esai jadi hal yang penting banget. Iya, bener banget. Malah kalau menurut aku tahap administrasi di beasiswa unggulan ini emang harus diperbaiki banget gitu Kak, karena kan karena yang lolos untuk tahap administrasinya ini sangat-sangat sedikit gitu loh Kak, udah melalui pemotongan yang cukup banyak gitu. Well, makin banyak banget insight yang kita dapetin hari ini, tapi gue masih punya 2 pertanyaan terakhir nih buat Kak Novita. Terakhir kalau inget ya, bisa jadi lebih apa sih yang Kak Novita rasain sebagai seorang awardee
BU. Maksudnya di sini ada nggak sih pembeda antara ketika Kak Novita belum jadi wardi dan sudah jadi wardi gitu kan? Berarti di tahun 2019 kan belum jadi wardi ya. Berarti itu semester 1 ke semester 2 gitu kan, dan jadi wardi di semester 3. Nah gitu, ada nggak sih pembeda gitu atau effort yang dilakukan gitu sebelum dan sesudah menjadi wardi gitu? Oke, mungkin yang paling kerasa tuh Kak sebenarnya dari cara belajar sih Kak. Karena kan waktu di tahun 2019 itu kita belum punya tanggung jawab gitu ya, kayak harus mencapai nilai ini gitu kan. Tapi waktu waktu sudah menjadi wardi BU ini kan kita punya minimal lagi kan. Minimal IPK yaitu 3,25. Nah kok misalnya di bawah 3,25 selama 1 semester itu dipotong 5%. Oh dari 5% itu biaya hidup sama uang buku atau keseluruhan? Jadi kena bayar UKT deh. Ya. Berarti itu ya nggak bisa kayak main-main. Maksudnya di sini maksudnya kayak harus serius untuk masalah belajar gitu, karena kalau IPK turun potong 5%. IPK turun 2 kali dibatalkan. Oke, ini agak tricky juga ya, berarti beasiswa unggulan agak lumayan tricky ya gue bilang, karena itu yang pertama nggak boleh 3,25 karena menurut gue kayak fakultas tertentu khususnya science dia ngejebolin angka 3 susah nggak sih, dan ini 3,25. Jadi maksudnya di sini gue mau warning aja sih dari awal bahwa ketika kalian nanti jadi wardi BU ya memang belajarnya harus benar-benar belajar gitu, karena pertama kali dapat peringatan masih 5%. Semester depan turun dari 3,25 udah dipotong deh beasiswa unggulannya. Nah jadi buat teman-teman ya itu tadi ya, butuh perhitungan. Nah Kak Novita yang terakhir nih, tips and trick ya, maksudnya ya tips and trick kira-kira apa sih yang harus dilakuin supaya bisa jadi wardi BU? Oke Kak, mungkin kalau misalnya tips and trick dari aku ya Kak ya, yang pertama adalah balik lagi sih Kak, harus prepare di tahap administrasi dengan baik, terutama di esai dan sertifikat yang teman-teman mau cantumkan. Jangan lupa juga deh prepare ke semuanya, cuman kayak kita lebih kasih notis ke esai dan sertifikat kita Kak, surat rekomendasi juga sih. Khusus esai nih Kak, bagian spesifik deh ya pengenannya. Perlu nggak sih kayak kita minta proofread ke orang gitu, maksudnya kayak kita minta dicekin sama orang esai kita tuh udah bener belum sih gitu sih ya, supaya makin confidence aja, atau ya asal kita yakin aja dia tuh gimana? Kalau misalnya aku pribadi sih lebih nyaman gitu ya kalau misalnya ada yang ngecek esai aku gitu Kak, karena kan mungkin kita nggak tahu typo atau mungkin ada bahasa yang sebenarnya nggak perlu kita cantumkan tapi kita cantumkan gitu Kak. Tapi saran aku sih kalau misalnya emang teman-teman mau minta saran nih dari orang lain buat ngecek esai kita, mungkin teman-teman bisa konsisten ke 1 atau 2 orang aja gitu, jangan terlalu banyak orang juga karena takutnya kita ke distract dan jadi esai yang kita tuangin itu nanti malah nggak menunjukkan jati diri kita gitu teman-teman. Karena terlalu banyak kepala yang ngasih ide itu sih Kak. Berarti nggak salah sih buat teman-teman kayak minta proofread ke 1 atau 2 orang, tapi jangan kebanyakan. Dan yang pasti kalau bisa juga diutamain mintanya tuh ke teman-teman yang kenal kalian atau yang udah jadi wardi. Kalau aku sih kasih rekomendasinya kayak gitu, karena aku pribadi kayak gitu. Yang pertama kalau nggak ke orang yang kenal kita banget, dan yang kedua ke orang yang emang udah jadi wardi. Kenapa? Kalau yang kenal kita banget kan pasti mereka tahu apakah kita tuh udah menceritakan detail dari diri kita atau belum. Karena kan di esai itu kan ya kita menjual diri kita gitu kan, bahasanya kita pengen orang branding itu ya. Iya, bahasanya kan nge-branding. Kalau kita nge-brandingnya kurang tepat atau sebenarnya ada hal yang harusnya bisa kita highlight di esai kita tapi malah gak kita highlight, itu kan jadi sayang banget kan gitu. Makanya ya itu tadi pilihannya, atau kalian bisa 2 itu ya Kak, ya gak sih? Jadi ke orang yang kenal kita banget dan ke orang yang udah jadi wardi, supaya mereka bisa tahu oh ini udah cocok nih untuk disampaikan, atau ini sebenarnya nggak perlu disampaikan kayak gitu. Ada lagi nggak Kak tips lain? Tips lain mungkin ya selain dari tahap administrasi, yaitu tadi sih Kak, yang kedua yaitu tahap wawancara. Jangan lupa di tahap wawancara teman-teman pahamin dengan baik jurusan apa yang teman-teman pilih. Contohnya kalau misalnya aku di hukum, jadi aku benar-benar memahami gitu, harus memahami tentang sebenarnya apa aja sih yang dipelajari di hukum. Terus nanti kedepannya orientasi kedepannya setelah aku lulus dari fakultas hukum tuh aku mau ngapain, itu juga teman-teman harus pikirin dari sekarang gitu ya Kak, untuk tahap wawancara ini ya Kak ya.
Ada pertanyaan gitu nggak sih Kak? Kayak nanti kamu mau ada. bakalan berkontribusi, kamu kan dapat beasiswa unggulan nih, kamu dengan jurusan kamu bakalan berkontribusi apa gitu, ada nggak sih pertanyaan Nah, kayak kalau gitu? misalnya dari pengalaman yang aku dapat dari tahun 2019 dan dari 2020 itu dua-duanya ada pertanyaan itu sih Kak. Kayak kenapa sih kamu mau masuk jurusan hukum? Terus kayak nanti emangnya setelah kamu masuk dari fakultas hukum ini apa sih yang mau kamu lakuin setelah lulus gitu Kak, atau setelah mendapat gelar gitu. Nah itu pasti ditanyain teman-teman. Nah teman-teman, tips dari aku adalah persiapan dari sekarang. Sebenarnya tujuan teman-teman masuk fakultas ini apa gitu. Jadi kayak kita udah punya bayangan gitu, dan nanti ketika ditanya kita udah nggak kaget gitu kan. Itu sih Kak. Ini udah panjang banget sih ini pembahasannya teman-teman. Nah buat teman-teman ya apa? Jangan lupa Kak, ada satu tips lagi. Oh iya sih Kak, belum selesai. Jangan lupa teman-teman, Oke, berdoa Oh, Kak, itu berdoa, penting oke. banget sih. Berdoa dan ikhtiar. Ya benar sih. Jadi usaha, doa, tawakal. Oke. Ini Kak Novita, kita udah ngobrol banyak banget hari ini, dan pasti sebenarnya masih banyak nih ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa tinggalin pertanyaan di kolom komentar gitu ya. Dan kalian juga bisa DM Kak Novita secara langsung, atau kalau misalnya ada pertanyaan atau bisa DM. Oh dia DM. Tadi DM-nya kemana Kak? Bisa disampaikan Instagramnya? Boleh di @_novitasa.ri. Enggak, aku ditulis di atas ini ya. Kalian bisa cek langsung Instagramnya, atau kalau kalian mager untuk DM gitu ya, bisa aja tulis di kolom komentar, nanti bisa gue sampein ke Kak Novita kayak gitu. Pokoknya intinya sih kalau saya sama teman-teman ada yang mau ditanyain ya Kak, nggak apa-apa sih. Selama kalau misalnya aku punya waktu gitu ya, insya Allah sih ada sih, karena masih sibuk banget. Insya Allah sih ada. Nah teman-teman bisa DM tadi Kak di @_novitasa.ri. Oke, well, Feel free aja buat tanya apapun. berbayar nggak? Enggak, insya Allah Oke, gratis untuk berapa orang pertama? Nggak ada. enggak. Oke, udah, siap-siap diserbu ya. Udah. Ya Kak Novita, gue sebagai pemburu beasiswa juga mau ngucapin terima kasih banyak karena udah mau sharing dan berbagi cerita di Nurhoiriani Channel. Pokoknya semoga ilmu yang Kak Novita share di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan dari pengalaman Kak Novita yang sempat gagal tadi, jadi kalau misalnya teman-teman sekali gagal, jangan nyerah gitu. Karena pengalaman gue pribadi juga, gue gagal di beasiswa yang pertama gagal, kedua gagal, ketiga baru lolos. Nah Kak Novita juga gitu, pertama gagal, kedua alhamdulillah udah lolos. Jadi kalau buat buat teman-teman yang ngerasa gagal, ya bangkit lagi gitu, kayak belajar dari pengalaman gitu. Karena yang gagal tuh gak cuma teman-teman, kita pernah gagal gitu. Nah itu sih dari gue hari ini. Pokoknya terima kasih Kak Novita udah datang di Nurhoiriani Channel. Nah mungkin Kak Novita bisa dong kasih semangat atau kata-kata nih sebelum menutup perbincangan kita kali ini buat teman-teman supaya semangat daftar BU dan juga semangat kuliah. Karena gini loh Kak Novita, sekarang tuh anak-anak sekarang tuh kebanyakan, menurut aku bukan bilang bahwa kalian kebanyakan ngeluh ya, tapi di zaman yang semodern ini tuh masih banyak yang bilang bahwa kuliah itu sesuatu yang kayak superior gitu karena biayanya tinggi dan lain sebagainya. Iya betul gitu, tapi di sisi lain kita tuh juga harus sadar bahwa pemerintah tuh udah kasih akses yang seluas-luasnya. Ada KIP, ada LPDP juga bisa dipakai satu, ada BU ini yang itu tuh benar-benar mengcover kuliah kalian gitu. Nah, Kak Novita mungkin bisa kasih insight buat teman-teman supaya lebih semangat. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu buat Kak Noi karena udah mau ngajak aku sharing tentang beasiswa unggulan. Dan ya harapannya sama kayak Kak Noi tadi, semoga dari sharing kita ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menghasilkan sebuah kesempatan lah untuk teman-teman biar punya semangat baru buat melanjutkan pendidikan ya Kak ya. Nah mungkin kalau misalnya dari aku sendiri ya teman-teman, jangan nganggap semuanya itu kita tuh ngerasain susahnya tuh sendiri gitu, karena pasti tiap orang itu punya ceritanya masing-masing gitu. Kayak contohnya Kak Noi tadi pernah gagal, aku juga pernah gagal. Cuma balik lagi ke diri teman-teman mau stuck di situ aja atau nyoba jalan lain nih gitu. Nah mungkin itu aja sih Kak. Dan kalau misalnya memang teman-teman nyoba beasiswa unggulan, jangan lupa prepare dengan baik, terus berdoa juga, terus jalanin dengan cara yang paling bahagia. Mungkin itu sih Kak, jadi jangan dibeban. Jangan dibuat beban. Terus ya teman-teman, well hari ini
quite happy gitu karena bisa sharing dan ngobrol dan juga berbagi semangat dan juga mungkin bisa jadi titik terang buat teman-teman yang hari ini masih ngerasa kesulitan untuk kuliah dan juga ngerasa kayaknya hidup gue berat banget sih gitu. Nah tenang aja gitu, setiap orang pasti punya punya titik kesulitan masing-masing, tapi percaya deh semakin tinggi level kesulitan kalian pasti juga sebenarnya Tuhan itu percaya sama kalian kalau kalian tuh pantas dikasih level yang segitu. Logikanya tuh kayak anak SD itu ya dikasihnya ujian sekelas anak SD, nggak mungkin dikasih ujian sekelas anak SMA. Berarti kalau ujian teman-teman itu berat, ya berarti memang kalian itu levelnya udah segitu dan kalian pasti bisa ngatasinnya. Apalagi kalau urusan finansial, pasti selalu ada solusinya. Itu sih teman-teman, thank you so much udah nonton. Kalau kalian punya pertanyaan tadi tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you. Oke, well Kak, kita say goodbye dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa daftar beasiswa unggulan di bulan Juli. Semangat, semoga beruntung.